Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin amin ya robbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, zina merupakan dosa yang sangat besar dan keji. Apalagi perbuatan ini dilakukan oleh orang yang sudah berumah tangga, punya suami atau istri. Dan zina ini tentunya sangat menyakitkan bagi siapa saja yang dikhianati. Bahkan hukum sudah menentukan siapapun yang berzina, apalagi sudah punya suami atau istri, maka hukumannya dirajam sampai mati. Untuk itu, sahabat yang beriman, tidak bisa dianggap enteng dosa zina tersebut. Pelaku zina tidak akan bisa terlepas dari azab Allah. Semua perilaku manusia di muka bumi ini tidak lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, mungkin kita sering menyaksikan akibat dosa zina, seseorang bisa bangkrut usahanya, utang sulit terbayar, usaha selalu gagal. Itu akibat dari dosa zina tersebut. Bahkan bisa sampai menurun ke anak cucu dan keturunan seterusnya. Hal tersebut sering kita saksikan atau bahkan mungkin kita sendiri mengalami hal tersebut. Dan tentunya siapapun yang sudah terlanjur terjerumus ke lembah dosa zina, segeralah lakukan 3 langkah ini untuk meredam azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah 3 langkah untuk meredam azab zina. Yang pertama yaitu bertaubat kepada Allah dari dosa zina yang pernah kita lakukan. Bertaubat dari dosa zina ini yaitu dengan cara mandi taubat dan sholat taubat. Untuk tata cara melakukan mandi taubat dan sholat taubat, sahabat bisa belajar di channel yang membahas tentang mandi taubat dan sholat taubat, supaya kita bisa melaksanakan taubat kepada Allah. Dengan cara mandi taubat dan sholat taubat, supaya kita bisa melaksanakan taubat kepada Allah dengan cara mandi taubat dan sholat taubat. Selanjutnya yang kedua yaitu perbanyak sholawat dan membaca Al-Quran surah Al-Mulk. Lakukan kedua amalan itu setiap hari secara istiqomah. Perbanyak sholawat kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Setelah kita bertaubat kepada Allah dengan sholat taubat, tidak cukup berhenti sampai di situ. Selanjutnya bersalawatlah sebanyak-banyaknya, karena keutamaan dari salawat tersebut yaitu bisa menjadi syafaat terhadap kita di akhirat kelak.
Bahkan orang yang rajin ibadah pun sangat membutuhkan syafaat tersebut. Sholawat ini sebagai langkah penting supaya kita bisa selamat di dunia dan selamat di akhirat. Hadis Nabi menyebutkan, barang siapa bersolawat untukku sekali, maka Allah bersolawat untuknya 10 kali. Barang siapa bersolawat untukku 10 kali, maka Allah bersolawat untuknya 100 kali. Barang siapa bersolawat untukku 100 kali, maka Allah menulis di antara kedua matanya kebebasan dari kemunafikan dan kebebasan dari api neraka. Dan Allah menempatkannya di hari kiamat bersama syuhada. Hadis riwayat Muslim. Bacalah sholawat tersebut di pagi, siang, malam, atau setelah selesai sholat fardu atau sholat sunnah. Di samping sholawat yang harus kita baca sebanyak mungkin, ada pula amalan penting yang lainnya, yaitu sebagai penghapus dosa dan penyelamat kita di alam kubur, yaitu membaca Al-Quran surah Al-Muluk. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ada satu surat dari Al-Quran yang terdiri dari 30 ayat yang dapat memberi syafaat kepada seseorang sehingga dosanya diampuni. Surat itu ialah Tabarakallazi biyadihi muluk. Selain itu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, surah Al-Mulk adalah pencegah, ia adalah penyelamat yang menyelamatkan pembacanya dari siksa kubur. Yang dimaksud adalah surah Tabarok. Hadis riwayat At-Tirmizi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Untuk itu, bacalah surat Al-Mulk ini setiap hari, minimal 1 kali secara istiqomah sampai akhir hayat. Insya Allah sebesar apapun dosa zina kita dan juga dosa-dosa kita yang lainnya bisa diampuni oleh Allah dan kita bisa selamat di dunia dan selamat di akhirat. Amin ya robbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setelah kita melakukan 2 langkah tersebut, selanjutnya langkah yang ketiga yaitu perbanyak sedekah. Sedekah ini bisa untuk keselamatan kita di dunia dan di akhirat, dan juga sebagai penebus dosa dan juga menambah pahala yang sebanyak-banyaknya untuk bekal kita di akhirat kelak. Itulah 3 langkah untuk meredam azab zina yang merupakan dosa besar yang sangat keji, yang mungkin kita sudah lupa atau terjadi pada waktu lampau. Dan tidak ada salahnya saat ini kita bertaubat kepada Allah dari dosa zina tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Jika Anda merasa terinspirasi atau mendapatkan wawasan baru dari video ini, jangan ragu untuk like, subscribe, dan berikan komentar di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.